Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leskia Saleha dengan NIM A1A221003. Saya berasal dari program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Melati Amelia dengan NIM A1A221051. Saya dari program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi angkatan 2021. Perkenalkan, nama saya Hoironi dengan NIM A1A221062 dari program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jambi angkatan tahun 2021. Baiklah, video ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pembelajaran nilai karakter sejarah dengan dosen pengampu yaitu Ibu Ani Wahyuni, SPD MPD. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu merupakan suatu proses pembentukan nilai-nilai moral, etika, dan juga sikap positif pada individu. Hal tersebut dapat mencangkup mengenai pengajaran dan pengetahuan dan nilai-nilai penguatan sosial seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan juga sikap nasionalisme. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan pendidikan karakter adalah untuk membantu individu mengembangkan kepribadian yang baik, bertanggung jawab, dan peduli terhadap lingkungan serta sesama. Melalui pendidikan karakter, diharapkan individu dapat menghadapi tantangan dan membangun hubungan dalam masyarakat, serta berperan aktif dalam membangun dunia yang lebih baik. Permasalahan karakter dalam lingkungan sekitar yang pertama adalah membuang sampah sembarangan, seperti video itu. Membuang sampah sembarangan juga merupakan masalah karakter karena mencerminkan kurangnya tanggung jawab, kesadaran lingkungan, dan empati terhadap orang lain yang akan terpengaruh oleh tindakan tersebut. Solusinya bisa meliputi edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan, penegakan hukum yang lebih ketat terhadap pelanggar, dan kampanye kesadaran masyarakat untuk mengubah perilaku sampah sembarangan menjadi lebih bertanggung jawab. Kejahatan jalanan. Permasalahan karakter dalam lingkungan sekitar, yakni yang keduanya adalah kejahatan di jalanan, yaitu jambret, seperti video selanjutnya. Dah. Kejahatan jalanan termasuk jambret yang sering dilakukan oleh para remaja. Seringkali terjadi karena berbagai faktor seperti kurangnya pengawasan orang tua, tekanan teman, dan mungkin pengaruh masalah ekonomi. Untuk mengatasi kejahatan jalanan seperti jambret yang sering dilakukan oleh para remaja-remaja sekarang, beberapa solusi dapat dipertimbangkan. Yang pertama, memberikan pendidikan kepada remaja tentang konsekuensi hukum dan dampak negatif dari tindak kriminal seperti jambret.
Yang kedua, meningkatkan pengawasan orang tua dan pengawasan masyarakat di daerah yang rentan terhadap kejahatan jalanan. Yang ketiga, memberikan pelatihan, keterampilan, dan menciptakan peluang kerja bagi remaja untuk mengurangi dorongan mereka untuk terlibat dalam kejahatan seperti jambret. Permasalahan karakter dalam lingkungan sekitar yang selanjutnya yaitu mengenai kenakalan remaja seperti tawuran. Seperti yang akan ditampilkan dalam video berikutnya. Aksi tawuran dua kelompok pelajar saling serang menggunakan senjata tajam viral di media sosial. Terlihat para pelajar ini baku hantam di tengah jalan dan menjadi tontonan warga sekitar hingga mengganggu arus lalu lintas. Berdasarkan informasi di lapangan, aksi ini terjadi di Jalan Raya Siliwangi, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Bogor. Aksi tawuran ini dilakukan oleh dua kelompok pelajar SMK swasta asal Bogor dan melakukan aksi tawuran di wilayah Kabupaten Sukabumi. Akibatnya salah satu pelajar berinisial FMD, 16 tahun, warga Desa Bendak, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia karena mengalami luka di bagian badan korban. Menurut kakak korban, adiknya tersebut mengalami luka tusuk di bagian punggung hingga menembus ke paru-paru sedalam 10 cm. Awalnya, korban dijemput temannya dari rumah untuk pergi ke warung, namun nahas, malah meninggal dunia. Selanjutnya mengenai permasalahan tawuran. Nah, permasalahan tawuran terutama dalam kalangan remaja itu merupakan tantangan yang serius dan mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, beberapa solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu yang pertama seperti pendidikan karakter. Dengan adanya pendidikan karakter dapat mengintegrasikan nilai-nilai moral seperti kerjasama, empati, dan juga penyelesaian konflik secara damai dan secara kurikulum pendidikan formal ataupun non-formal. Yang kedua yaitu pembinaan dan bimbingan. Melalui adanya program pembinaan dan bimbingan, remaja yang rentan terlibat dalam tawuran dapat diberikan pemahaman serta diberikan pemahaman mengenai tawuran agar remaja tersebut tidak melakukan kegiatan hal negatif yang seperti dilakukannya. Yang tiga yaitu penegakan hukum yang tegas. Dengan mengimplementasikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tawuran untuk menimbulkan efek jera dan menekankan kegiatan tawuran di masyarakat. Kemudian yang terakhir yaitu adanya penyediaan alternatif positif. Nah, memberikan alternatif kegiatan positif dan produktif bagi remaja seperti kegiatan olahraga, seni budaya, dan pengembangan bakat untuk mengalihkan energi mereka ke hal-hal negatif seperti yang dilakukannya yaitu tawuran. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan membahas mengenai permasalahan karakter yang ada pada remaja, terutama di sekolah. Nah, permasalahannya yaitu ada kasus bullying. Contoh kasus bullying yang ada di dalam lingkungan sekolah seperti yang ada di video yang akan ditampilkan berikut. Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah Malang, umur di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban di kasus lingkungan ini teman dengan sekolahnya. memanggil sejumlah pihak. Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan penyeimbang. Culun, berhenti. Mau duit berapa? Mau restoran. Kemarin 1.000 doang sih. Gak berguna. Cuman. Isinya lu berapa nih?
Berguna banget. Tentu kayak gini. Lucu. Yang sabar ya, kita bakalan ganti. Gua nggak mau. Ya. Sabar ya. Nah, bullying itu merupakan salah satu tindakan atau perilaku yang tidak pantas dan merugikan orang lain ataupun sekelompok orang terhadap orang lain. Nah, kasus bullying ini sering terjadi di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan juga banyak terjadi di media sosial. Kasus bullying biasanya berupa penghinaan, ancaman, intimidasi, ataupun kekerasan fisik. Kemudian bagaimana sih upaya kita dalam mengatasi ataupun mencegah kasus bullying tersebut? Nah, yang pertama kita bisa melakukan yaitu adanya pendidikan dan juga kesadaran. Nah, yang kedua adanya pembentukan budaya sekolah yang melibatkan kegiatan-kegiatan positif. Kemudian yang ketiga adanya promosi empati dan juga keterlibatan. Yang keempat adanya pelatihan untuk guru dan juga staf sekolah maupun para siswa yang ada di dalam sekolah. Nah, yang kelima adanya pengawasan dan juga monitoring. Dan yang terakhir yaitu diadakannya penegakan kebijakan hukum dalam mengatasi kasus terhadap bullying tersebut. Permasalahan karakter yang ada di lingkungan sekitar yang selanjutnya yaitu melanggar lalu lintas, seperti video berikut ini. Nah, seperti video yang sudah ditampilkan sebelumnya tadi, dapat kita simpulkan bahwa melanggar peraturan lalu lintas dapat mencerminkan kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dan keselamatan diri sendiri serta orang lain di jalan raya. Nah, tindakan seperti melanggar lampu merah, mengemudi dalam keadaan mabuk, atau menggunakan ponsel saat mengemudi menunjukkan kurangnya penghargaan terhadap aturan dan kepatuhan terhadap hukum. Nah, perilaku semacam itu dapat membahayakan keselamatan publik dan menciptakan lingkungan yang tidak aman di jalan raya. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pendidikan karakter yang mempromosikan kesadaran tanggung jawab dan ketaatan terhadap aturan dalam masyarakat. Ada beberapa solusi yang dapat diberikan kepada orang yang melanggar lalu lintas, tergantung pada tingkat pelanggarannya dan kebijakan hukum setempat. Yang pertama yaitu bisa diberi denda kepada orang yang melanggar lalu lintas. Pembayaran denda sebagai konsekuensi langsung dari pelanggaran yang dilakukan. Dan yang kedua, pengurangan kecepatan. Menerapkan pembatasan kecepatan baik melalui pengurangan batas kecepatan atau penggunaan hambatan fisik untuk memaksa pengemudi untuk memperlambat kendaraannya. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu penegakan hukum yang ketat. Memperketat penegakan hukum dengan meningkatkan patroli polisi dan kamera pemantauan, serta memperlakukan sanksi yang lebih tegas bagi pelanggar yang serius. Dan yang terakhir yaitu memperbaiki infrastruktur jalan untuk meningkatkan keamanan, seperti menambahkan rambu lalu lintas, lampu lalu lintas, atau jalur khusus. Itulah beberapa video yang kelompok kami buat tentang permasalahan karakter di lingkungan sekitar. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.